Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Rejalina Saragi, NPM saya 19110387. Pada video kali ini, kami akan menanyakan hasil diskusi kelompok kami tentang mata kuliah anggaran perusahaan yang akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jihan Khairani, NPM saya 19110253. Hai, nama saya Azlan Dis, NPM 20910204. Sekian. Nama saya Muhammad Effendi dengan NPM 19110150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Surya Pratama Barus, NPM saya 19110011. Peramalan penjualan menurut para ahli. Pengertian peramalan penjualan menurut Sujana adalah peramalan penjualan adalah proses perkiraan atau pengukuhan besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Kemudian yang kedua, pengertian peramalan menurut Nasution dan Prasetyawan. Peramalan penjualan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Kemudian, materi yang akan dibahas adalah yang pertama, metode Trennemann, yang kedua, metode semi-average, kemudian yang ketiga, metode least square. 1. Metode Trennemann. Metode Trennemann merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Contoh soal metode Trennemann. Sebuah toko yang bergerak dalam penjualan beras ingin membuat forecast penjualan beras untuk tahun 2021 di daerah tebing tinggi dengan menggunakan data penjualan 5 tahun lalu. Berikut adalah datanya, yaitu di tahun 2016 penjualannya 100.000, di tahun 2017 penjualannya 120.000, tahun 2018 penjualannya 140.000, 2019 penjualannya 160.000, dan di 2020 penjualannya 180.000. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Untuk mempermudah menyelesaikan perhitungan, buatlah tabel seperti berikut. Nah, jadi kita sudah mengetahui tahunnya, kemudian penjualannya. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan tabel X, kemudian ada tabel X kuadrat, kemudian tabel X dikali Y. Jadi untuk di tabel X kuadrat itu X-nya dikali dengan X, kemudian untuk X kali Y itu tahun dikali penjualan, agar mendapatkan hasil seperti di tabel. Diketahui N sama dengan 5, sehingga persamaan di atas adalah persamaan 1, yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, yaitu 700.000 dikali 5 kali A, 700.000 sama dengan 5 kali A ditambah B dikali 10. 700.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Kemudian di persamaan kedua,
sigma X Y sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma dikali X kuadrat. 1.600.000 sama dengan A dikali 10 ditambah B dikali 32. Kemudian 1.600.000 sama dengan 10A ditambah 32B. Kemudian kita masuk ke metode eliminasi dan substitusi. Di metode eliminasi yaitu 700.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Kemudian 1.600.000 sama dengan 10A ditambah 32B. Kemudian di X2 nya 1.400.000 sama dengan 10A ditambah 20B. Dan di X1 nya 1.600.000 sama dengan 10A ditambah 32B. Minus 200.000 sama dengan minus 12B. B sama dengan 16.666,6. Kemudian kita masuk ke metode substitusi. 700.000 sama dengan 5A ditambah 10B. 700.000 sama dengan 5A ditambah 10 kali 16.000 666,6. Kemudian 700.000 sama dengan 5A ditambah 166.666. Kemudian 700.000 dikurang 166.666 sama dengan 5A. 533.334 sama dengan 5A. Kemudian A sama dengan 106.666,8. Maka persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 106.666,8 ditambah 16.666,6X. Kemudian kita mencari forecast untuk tahun 2021. Y sama dengan 106.666,8 ditambah 16.666,6X. Y sama dengan 106.666,8 ditambah 16.666,6 dikali 5. Kemudian Y sama dengan 106.666,8 ditambah 83.333. Y sama dengan 189.999,8. Jadi, forecast di tahun 2021 adalah sekitar 189.999,8. Yang kedua, kita memasuki metode semi-average. Metode trend semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dalam membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Kita masuk untuk soal metode semi-average. Yaitu soalnya adalah sebuah sekolah kejuruan di tebing tinggi. Berdasarkan laporan data siswa TKJ didapatkan laporan tahun 2010 sampai 2017 sebagai berikut. Nah, berikut ada datanya. Saya akan bacakan. Di tahun 2010, siswa TKJ-nya 50. Kemudian di 2011 ada 100, di 2012 ada 150, di 2013 ada 200, di 2014 ada 250, di 2015 ada 300, di 2016 ada 350, dan di 2017 ada 400. Nah, di sini yang kita cari adalah menentukan forecast-nya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Agar memudahkan pengerjaannya, maka kita akan membuat data sebagai berikut. Nah, karena data berjumlah genap, maka kita bagi dua, mulai dari 2010 ke 2013, itu kelompok pertama,
dan 2014 ke 2017 itu kelompok kedua. Untuk semi total di kelompok pertama ada 500, dan di semi average di kelompok kedua pertama juga ada 125. Kemudian di kelompok kedua semi totalnya ada 1300, dan di semi average-nya ada 325. Nah, kemudian kita masuk N sama dengan 8. N ini apa? N ini adalah jumlah data. Jumlah data dari tahun 2010 sampai 2017 ada 8. Makanya N itu 8. Untuk rata-rata kelompok 1 itu ada 125. Ini di semi average. Kemudian di rata-rata kelompok 2 ada 325. Maka B sama dengan 125 dikurang 125 sama dengan 25. Maka persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan A ditambah BX, kemudian Y sama dengan 125 ditambah 25X. Kemudian kita akan mencari forecast untuk tahun 2018-nya. Y sama dengan 125 ditambah 25 dikali 13. Y sama dengan 125 ditambah 325, karena 25 dikali 13. Kemudian kita jumlahkan, menghasilkan Y sama dengan 450. Jadi forecast di tahun 2018 adalah sekitar 450. Ketiga, metode least square. Metode least square atau disebut dengan metode kuadrat terkecil merupakan metode yang digunakan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Metode kuadrat terkecil dapat dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Berikut adalah contoh soal metode least square. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan minuman air mineral ingin membuat forecast penjualan minuman air mineral untuk beberapa tahun mendatang di daerah Singkawang dengan menggunakan garis tren data penjualan yang lalu sebagai berikut. Kita ada tabelnya. Di tahun 2005 penjualannya 130.008. Kemudian di 2006 penjualannya 145.008. Kemudian di 2007 penjualannya 150.008. Di 2008 penjualannya 165.008 dan di 2009 penjualannya 170.008. Agar memudahkan penyelesaiannya, maka kita akan membuat tabel bantunya. Di sini kita buat X-nya minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Kemudian untuk X kuadratnya ini didapatkan dari X-nya. Kemudian kita kuadratkan menjadi 4, 1, 0, 1, dan 4. Kemudian yang ditotalkan semua berjumlah 10. Kemudian tabel X-nya itu didapat dari X dikali Y. Hasilnya negatif 260.016. Kemudian yang kedua 145.000 minus 145.008. Kemudian 0. Kemudian 165.008. Kemudian 340.016. Yang menghasilkan dan total semua jumlahnya adalah 100.000. Nilai N sama dengan 5 dikarenakan datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita masuk ke persamaannya. A sama dengan sigma Y dibagi N, yaitu 760.000 dibagi 5 sama dengan 152.008. Kemudian persamaan B, sigma X Y dibagi sigma X kuadrat, yaitu 100.000
dibagi 10 yang menghasilkan 10.000. Maka persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan 152.008 ditambah 10.000X. Kemudian kita mencari forecast untuk tahun 2010. Y sama dengan 152.008 ditambah 10.000X. Y sama dengan 152.008 ditambah 10.000 dikali 3. Y sama dengan 152.008 ditambah 20.000. Kemudian dijumlahkan Y sama dengan 182.008. Jadi untuk forecast di tahun 2010 adalah sekitar 182.008.